Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi matematika tentang persamaan dan fungsi koordinat. Persamaan dan fungsi koordinat terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah persamaan kuadrat, yang kedua grafik fungsi kuadrat, sumbu simetri dan nilai optimum, menentukan fungsi kuadrat dan aplikasi dari fungsi kuadrat. Dari kelima submateri ini terbagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih rinci, yaitu untuk persamaan kuadrat, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dan aplikasi dari persamaan kuadrat. Kemudian menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat terbagi menjadi 3, yaitu metode pemfaktoran, metode kuadrat, sempurna, dan rumus kuadratik. Kemudian untuk grafik fungsi kuadrat juga terbagi menjadi 3, yaitu grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat, grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX, dan grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus C. Kemudian yang ketiga, tentang sumbu simetri, ini juga terbagi menjadi 3, yaitu menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari pergeseran grafik dari sumbu simetri dan menentukan nilai optimum sendiri. Kemudian menentukan fungsi kuadrat bisa melalui grafik, bisa melalui beberapa titik yang diketahui. Nah, inilah peta konsep dari persamaan dan fungsi koordinat yang akan diajarkan di kelas 9 SMP. Sebelum melanjutkan ke materi persamaan kuadrat, ada prasyarat pengetahuan yang harus dimiliki sebelum mempelajari persamaan kuadrat. Diantaranya yang pertama adalah perkalian suku 1 dengan suku 2. Contohnya misalnya 5 dikali 8 tambah 1. 5 dianggap suku 1 dan 8 tambah 1-nya dianggap sebagai suku 2. Bagaimana cara mengerjakan ini? Ini mengulang dari pelajaran kelas 8. 5 kali 8 ditambah 5 kali 1. Jadi cara penulisan yang benar adalah seperti itu. 5-nya dikalikan 2 kali. 5 dikalikan terhadap 8 dan 5 dikalikan terhadap 1. Karena kebetulan ini bilangan semua, jadi menghasilkan bilangan baru. 5 kali 8-nya 40, 5 kali 1-nya 5. Hasil akhirnya 45. Contoh berikut mengandung variabel M dalam kurung 9 tambah M, atau M kali 9 tambah M. Ini penulisannya seperti tadi. Berarti M-nya dikalikan 2 kali, M kali 9 ditambah M kali M. Hasilnya adalah 9M. Untuk M kali 9 hasilnya 9M. Dan untuk M kali M hasilnya adalah M pangkat 2. Selain perkalian suku 1 dengan suku 2, harus dipahami juga perkalian antar suku 2 atau perkalian suku 2 dengan suku 2. Contoh misalnya P plus 4 dikalikan dengan P plus 3. Ini hasilnya P kali P ditambah P kali 3 ditambah 4 kali P ditambah 4 kali 3. Diperjelas. Pertama P dikalikan P ditulis di sebelah kanan seperti ini. Kemudian P dikalikan dengan 3. Ditulis seperti di sebelah kanan ini. Berikutnya yang belum dikalikan adalah 4. 4 dikalikan dengan P ditulis 4P. Kemudian 4 dikalikan dengan 3. Dengan 3 dikalikan dengan 3 berarti 4 kali 3. Itu prosesnya seperti itu. Dan hasilnya adalah P kali P adalah P kuadrat. Kemudian 3P tambah 4P tambah 12. Jadi P kali 3 itu ditulis menjadi 3P bukan P3.
Kemudian langkah berikutnya, karena ini ada yang sejenis, sama-sama mengandung variabel P, maka bisa dijumlahkan. Jadi 7P. Ini hasil akhirnya. Berikutnya adalah contoh berikutnya. 3P tambah 4 dikali 5P tambah 3 sama dengan, berarti 3P dikali 5P. 3P dikali 5P, tulisnya seperti ini. Dan seterusnya, hasil akhirnya adalah 15P pangkat 2 ditambah 9P ditambah 20P tambah 12. Karena ada yang sejenis, maka jadi 29P. Jadi 29P. Nah, ini adalah hasil akhir. Itu prasyarat pengetahuan. Dari bentuk persamaan kuadrat, kita ambil sebuah contoh masalah. Misalnya ada sebidang kebun berbentuk persegi panjang, memiliki keliling 14 meter dan luasnya 12 meter persegi. Berapakah panjang dan lebar kebun tersebut? Perhatikan di sini yang diketahui adalah keliling dan luas. Ini dua satuan yang berbeda. Bapak gambarkan, ini adalah misalnya sebuah kebun. Kemudian X-nya dianggap sebagai panjang dan Y-nya dianggap sebagai lebar, sehingga penulisannya antara X dan Y bentuk persegi panjangnya seperti itu. Nah, di sini yang pertama kita tulis adalah tentang keliling, bahwa keliling itu rumusnya adalah penjumlahan semua sisi, atau X tambah Y tambah X tambah Y sama dengan 14. 14 dari mana? Dari soal, bahwa kelilingnya 14 meter. Ini tidak Bapak tulis satuannya. X-nya ada 2, Y-nya ada 2. X-nya mengganti panjang dan Y-nya mengganti lebar. Sehingga jika disederhanakan penulisannya, maka keliling akan sama dengan 2X tambah 2Y sama dengan 14. Nah, berikutnya K-nya kita hilangkan saja, karena sudah diganti dengan 14. Jadi 2X plus 2Y sama dengan 14. Dari sini bisa disederhanakan, misalnya kita bagi 2, maka akan kita dapatkan X plus Y sama dengan 7. Dari X plus Y sama dengan 7, secara eksplisit ini bisa dituliskan sebuah persamaan bahwa nilai X sama dengan 7 dikurangi Y, atau istilahnya Y-nya dipindahkan ke ruas kanan jadi negatif. Dan demikian juga kalau kita misalkan memindahkan X ya, berarti Y sama dengan 7 dikurangi X. Nah, ini ada dua buah persamaan. Ini ada dua buah persamaan yang akan disubstitusikan ke dalam luas dari persegi panjang. Berikutnya luas persegi panjang. Rumus luas secara umum adalah panjang kali lebar. Untuk panjangnya X dan lebarnya Y, berarti X kali Y sama dengan 12 meter persegi. Penulisan kali bisa kita ganti dengan kurung. Berarti X kurung Y sama dengan 12. Artinya X kali Y sama dengan 12. Kita substitusikan bahwa Y-nya itu 7 dikurangi X. Jadi yang persamaan Y sama dengan 7 min X itu kita substitusikan ke Y. Sehingga kita tulis X dalam kurung 7 dikurangi X. Jadi Y-nya diganti. Ya, Y-nya diganti, sebagai penggantinya adalah 7 dikurangi X. Sesuai dengan persamaan yang ada di sebelah kiri. Kemudian kalian lihat di situ ada X kemudian kurung 7 dikurangi X. Berarti ini perkalian. X dikalikan 7 berarti 7X, dan X dikalikan dengan negatif X, hasilnya negatif X kuadrat. Maka kita tulis 7X min X kuadrat sama dengan 12. Kemudian dikalikan dengan negatif 1 supaya X kuadratnya jadi bertanda positif. Berarti X kuadrat negatif 7X
sama dengan negatif 12. Nah, ini setelah dikalikan dengan negatif 1. Dan ketika negatif 12-nya kita pindahkan ke kiri, maka akan dapatkan x kuadrat min 7x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, x kuadrat min 7x plus 12 sama dengan 0 ini merupakan bentuk persamaan kuadrat ya, contoh bentuk persamaan kuadrat. Dan jika diselesaikan, tentu ini kita akan mendapatkan berapa nilai x-nya atau berapa panjang dari luas kebun tersebut. Ya. Jadi untuk memahami bentuk persamaan kuadrat, ini fungsinya salah satunya adalah dengan contoh soal seperti ini. Berikutnya adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Untuk bentuk umum persamaan kuadrat, seperti tadi kita tuliskan, ada tulisan x kuadrat min 7x plus 12 sama dengan 0. Kemudian kita tuliskan bahwa bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Perhatikan ada a, ada b, ada c. Ya, ada a, ada b, ada c. Kemudian dengan syaratnya apa? Syaratnya adalah bahwa a tidak boleh 0 atau a tidak sama dengan 0. Kenapa a tidak sama dengan 0? Tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau a-nya sama dengan 0, maka x kuadratnya pun akan 0. Sehingga tidak disebut menjadi persamaan kuadrat. Kita lihat contoh soal. Tentukan nilai a, b, dan c dari persamaan kuadrat berikut. Nah, ini ada soal nomor 1. 3x kuadrat min 9x plus 12 sama dengan 0. Soal yang kedua dan soal yang ketiga. Untuk menjawab soal nomor 1, ini sangat mudah sekali. Kita jawab bahwa a-nya, koefisien a, itu ada pada variabel x kuadrat ya. Kemudian b pada x dan c konstanta. Sehingga a-nya adalah 3, b-nya negatif 9, dan c-nya adalah 12. Cukup dipahami, a-nya 3, b-nya negatif 9, dan c-nya adalah 12. Untuk menjawab soal nomor 2, ini bentuknya berbeda dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Maka kita tuliskan dulu, kita pindah-pindah supaya bentuknya mirip dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, di sini yang akan kita pindahkan adalah 5x ya. 5x posisinya ada di sebelah kanan. Kemudian 4 juga kita pindahkan karena posisinya ada di sebelah kanan. Kita pindahkan ke kiri semua, berarti hasilnya adalah 8x kuadrat min 5x min 4 sama dengan 0. Jadi ketika ruas kanan dipindahkan semua ke ruas kiri, maka ruas kanan itu menjadi 0. Karena tidak ada apa-apa di situ. Ya. Sedangkan yang pindah itu biasanya kita rubah tandanya, tadinya positif menjadi negatif. Nah, dengan demikian bentuknya sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Berarti nilai a-nya berapa? 8, b-nya negatif 5, dan c-nya adalah negatif 4. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 2. Kemudian soal nomor 3, 6 sama dengan negatif 2m kuadrat. Perhatikan, variabelnya ini m. Nah, di sini 6 sama dengan min 2m kuadrat, kita tinggal memindahkan yang di sebelah kanan ke kiri. Yaitu min 2m kuadrat kita pindahkan ke kiri menjadi positif 2m kuadrat ditambah 6. Karena 6-nya memang positif. Dan di ruas kanan, karena sudah dipindahkan jadi tidak ada apa-apa menjadi 0. Sehingga untuk nomor 3, a-nya adalah 2, b-nya adalah 0, dan c-nya adalah 6. Jadi b-nya 0 karena tidak ada variabel yang berpangkat 1 ya. Yang ada adalah yang bervariabel kuadrat saja. Nah, itu bentuk umum persamaan kuadrat. Berikutnya adalah latihan soal. Nah, ini ada nomor 1, nomor 2,
Jadi nomor 1 ada 3 soal ABC. Kemudian nomor 2 juga ada 3 soal ya, ABC. Kemudian yang ketiga adalah ada juga 3 soal. Nah, demikian soal-soal ini harus kalian kerjakan dan harus diselesaikan untuk dilaporkan kepada Bapak. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.